Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Sebenarnya Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini. Rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati hasil dari negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas dulu di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD, itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Kalau artinya di sini berarti Bapak meyakini bahwa Joko Widodo yang KKN di Ketoyan 85 tahun 85 itu adalah Pak Jokowi yang Presiden ke-7 Indonesia itu ya tadi ya? Panggilan si cek ini Pak mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu. Saya hanya ikut-ikutan teman-temannya kalau manggil cek. Jadi untuk lawal-lawalnya, tentunya saya juga tidak berani panggil ulang. Kita bukan teman ya, jadi hanya batas. Jadi hanya dengar saja. Cek. Dan satunya Mbak Ana, satunya Mbak Ejo, satunya Ecot. Ecot itu namanya juga nggak tahu sampai sekarang. Bagaimana bisa dijelaskan panggilan cek itu seperti apa? Ya namanya Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya, pengen main daripada yang lain biar keren gitu ya, cek gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah cek, benar-benar cek, bukan yang lain. Dari itu awal dari situ nama ceknya ya, dipanggil situ ya, sebutnya belum pernah. Ya selama pakai kita kan mungkin ada kedekatan ya, jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot kan, oh cek, kita dengan Pak Jokowi itu cek. Pak Jokowi gimana kalau Pak dipanggil cek itu responnya? Oh positif. Suka gitu. Oh suka. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini ya. Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal kalau tadi ditanyakan Biar dikawal ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya, apabila tidak ada saksi lain itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur Pak Gurosono masuk, Pak Gurosono biar di sampingnya Pak juga telah disaksikan oleh saksi
saksi utama saksi utama kita adalah Queen Witness kita, King Witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda. Sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya Sebagai tergugat empat seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Iya, monggo Pak Uzaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan alat bukti, barang bukti gitu. Oke. Baik, teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini teman-teman, ini adalah Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Sekarang beliau sudah menjadi mantan presiden ya. Nah, teman-teman, sobat semuanya, ini juga peta kampus Universitas Gadjah Mada. Ini berkaitan tentang ijazah Jokowi yang saat ini sedang ramai-ramai dibicarakan di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga membuat rakyat mempertanyakan titik terang dari kebenaran ijazah tersebut. Isu ini sudah bertahun-tahun dibicarakan di kalangan masyarakat dan bahkan juga penegak hukum. Ini sebenarnya dari 2022 lalu, artinya sudah bertahun-tahun dibicarakan dan belum ada kepastian dari keabsahan dan keaslian ijazah itu. Jokowi juga tidak pernah menunjukkan baik itu di depan publik ataupun menyerahkan secara privat ke pengadilan dan juga kepada kepolisian Bareskrim Polda Metro Jaya yang aslinya belum pernah ditunjukkan. Sehingga ini menjadi salah satu titik terang bagi rakyat yang mendengarkan hal ini, apakah ketakutan Jokowi untuk menunjukkan hal ini karena memang ijazah itu terindikasi benar-benar palsu ataupun ada hal-hal yang lain. Tercatat di sini teman-teman, isu ijazah palsu Jokowi dicetak di pasar pramuka itu sudah muncul berbagai macam argumentasi seperti itu sudah lama beredar tapi tidak pernah terbukti secara resmi. Beberapa hal yang perlu kita tahu, Jokowi Dodo memang pernah dituduh punya ijazah palsu, terutama terkait ijazah dari Universitas Gadjah Mada. Artinya juga Ova Emilia pernah menyampaikan argumentasi akan hal ini. Pihak UGM sudah berulang kali menegaskan bahwa Jokowi adalah alumni resmi dari ijazahnya sah. Tuduhan soal dicetak di pasar pramuka hanya berasal dari rumor ataupun isu ya memang beredar di media sosial teman-teman ya. Hanya berasal dari rumor itu dan tanpa bukti kuat. Beberapa laporan terkait gugatan dan tuduhan ini juga sudah pernah dibawa ke ranah hukum, namun tidak menghasilkan bukti ijazah tersebut karena memang tidak pernah menunjukkan keaslian dari ijazah itu. Ini adalah kampus ataupun ikon dari Universitas Gadjah Mada ya. Ini adalah kampus ternama di Indonesia. Nah, aktivis dan juga dosen-dosen dari Universitas Gadjah Mada yang memang ketika ini memanas sehingga mereka membuat suatu konferensi pers dan mengundang berbagai macam awak media untuk meliput hal ini supaya tercatat kepada masyarakat. Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan angkatan 1980-an dan dikala itu dinyatakan lulus tahun 1985. Menurutnya,
keterangan resmi UGM, belakangan memang muncul kembali polemik ijazah Jokowi termasuk tuduhan palsu dan analisis font atau bentuk dokumen di media sosial. Namun hingga sekarang, UGM tetap menyatakan ijazah Jokowi asli itu disampaikan oleh Rektor Ova Emilia. Kampus menyebut mereka memiliki arsip akademik dan data kelulusan. Nah teman-teman, ketika alumni tahun 80-an menyampaikan bahwasanya tidak pernah melihat Jokowi ataupun hadir sebagai mahasiswa di kala itu, dan juga mereka melihat suatu kejanggalan yang dimana data Jokowi dalam arsip di Universitas Gadjah Mada tidak tersimpan dengan baik. Nah, kalau kita melihat di sini juga jawaban singkat terkait resmi menyatakan ijazah Jokowi palsu, ya sudah berkali-kali itu disampaikan oleh Universitas Gadjah Mada. Dan kenapa rakyat selalu mempertanyakan jawaban-jawaban dari Jokowi ini? Karena memang kesalahan Jokowi ini sangat besar sebenarnya. Di luar dari ijazah Jokowi ini yang palsu, maka ada yang namanya OCCRP di kala itu yang mengeluarkan nama Jokowi sebagai presiden terkorupsi dunia. Teman-teman tahu logo ini adalah logo KPK, Komisi Pemberantas Korupsi, sehingga nama Jokowi terindikasi korupsi besar. Nah, apakah hal ini nantinya akan membuat rakyat makin percaya dengan rumor-rumor yang selalu beredar di media sosial? Teman-teman, masa kuliah dan lulus Jokowi, beliau mendaftar tahun 1980 sehingga lulus 1985 ataupun tercatat secara resmi. Dan ini beliau memang di kala itu dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Sehingga ada juga oknum-oknum tertentu yang mempertanyakan terhadap PDI Perjuangan, kenapa tidak melihat datang seorang Jokowi. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ya, menuju demokrasi memang ada banyak berkali-kali, ya, dan begitu banyak tindakan-tindakan yang membuat rakyat makin mempertanyakan. Saat Pilpres 2014 sebenarnya mulai beredar tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu. Isu ini menyebar lewat media sosial dan kampanye negatif. Tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut. Klarifikasi resmi UGM 2014 sampai 2019, teman-teman, ini fotonya. Sehingga pelayanan pengambilan ijazah dan transkrip nilai, mahasiswa atau lulusan terlebih dahulu menghubungi fakultas untuk memperoleh surat pengantar pengambilan ijazah dan transkrip, dan juga berbagai macam hal-hal yang lain. Sehingga ini adalah jalan untuk melewati semuanya itu. UGM berkali-kali memberikan klarifikasi. Pertama, Jokowi adalah mahasiswa resmi. Kedua, lulusan dari Fakultas Kehutanan. Dan ini juga foto di pengadilan, teman-teman. Kalau kita lihat, ini orang-orang yang menggugat hal ini, sehingga muncul sesuatu yang memang makin penasaran, ya, makin penasaran masyarakat Indonesia akan hal ini. Apalagi font ijazah Jokowi yang tidak sesuai, beda dari yang lain. Itu isu yang selalu di framing di media sosial. Nah, sebenarnya tahun 1980-an banyak ijazah dibuat dengan mesin ketik atau cetak manual. Ini dia teman-teman. Kalau kita lihat ini alat mesinnya yang memang dimana di kala itu masih kuno ataupun menggunakan seperti ini. Nah, artinya ketika menggunakan mesin seperti itu, maka tidak ada perbedaan dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Ataupun ijazah Jokowi ini palsu karena gunakan font Times New Roman. Itu font yang memang terbaru sebenarnya. Ini dari PSI, Pergerakan Indonesia untuk Semua. Nah, ini foto Jokowi atau ijazah Jokowi, lahir pada tanggal dan lulusan sarjana kehutanan. Sobat semuanya, mereka mencatat di sini. Tahun 1980-an banyak ijazah dibuat dengan mesin tik atau cetak manual. Variasi font, jarak huruf, bahkan tata letak itu bisa berbeda antara fakultas dan tahun. Kesimpulannya, keliru. Perbedaan font bukan bukti pemalsuan, justru wajar untuk dokumen lama. Kedua, ijazah tidak pernah ditunjukkan ke publik. Ini seorang menyampaikan dalam media sosialnya, mencatat, guys, sebenarnya pegawai pemerintah tuh boleh nge-share kayak gini nggak sih? Bukannya termasuk privasi ya?
yang bersangkutan sering banget share kerjaannya kayak gini dan sering tanpa sensor. Ngeri juga kalau semisal kita ngurus berkas tapi pegawainya kayak gini, yang ada stiker matahari, itu aku yang edit karena isinya data pribadi orang tapi nggak ditutup ataupun disensor. Nah, ijazah arsip vital yang harus dijaga. Nah, sehingga teman-teman, kalau kita mempertanyakan hal ini, ada orang-orang yang juga menunjukkan ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada, ini mereka. Dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak masyarakat, ini Jokowi dari pas fotonya yang dikala itu menggunakan kacamata juga, itu juga menjadi suatu permasalahan besar. Dan sampai saat ini masih diperdebatkan hal itu. Nah, teman-teman, harapan kita dalam proses pembuktian ijazah Jokowi ini semoga dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada kendala satu apapun, dan juga tidak ada yang menjadi korban di dalamnya, tidak ada yang dikambing hitamkan di sana, sehingga para penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Sobat semuanya, tinggalkan pendapat Anda di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, salam NKRI harga mati.